Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Triana dengan NIM 4612422013. Di sini saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal bisnis saya, yang mana saya di sini membuat sebuah kedai kopi yang saya kasih nama Ruang Waktu. Nah, selanjutnya ini ada ringkasan eksekutif. Nah, pada ringkasan eksekutif ini, produk yang bakal kami buat ini nantinya bakal berasal dari Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Kopi ini memiliki ciri khas rasa tersendiri karena ditanam di dataran tinggi serta menggunakan pengolahan roasting yang sangat diperhatikan. Kopi ini hadir sebagai solusi penikmat kopi berkelas tetapi dengan harga yang ramah di kantong. Produk ini berasal dari varian jenis kopi Robusta. Tidak hanya menyediakan kopi asli, tetapi kami juga akan menyediakan berbagai olahan kopi susu yang mana bakal menambah daya tarik pelanggan. Bisnis ini juga berdiri karena berdasarkan survei yang telah saya laksanakan. Berdasarkan survei, 63% dari 100 responden menyatakan kalau mereka itu menyukai kopi. Nah, ini untuk penjelasan mengenai ruang waktu. Kenapa saya mengambil ruang waktu? Menurut saya ruang waktu adalah sebuah tempat kedai kopi yang berdekorasinya menggunakan interior kayu sebagai negara yang tropis. Desain kafe minimalis dengan interior kayu sangat cocok untuk memberikan kesan sejuk dan tenang. Kedai kopi ini akan didirikan di dekat sebuah PTN, dekat salah satu PTN Jawa Tengah. Nah, misi dari kami ini yaitu memberikan layanan yang berorientasi pada kepuasan konsumen. Nah, untuk isinya menjadi sebuah kopi yang mampu berkompetisi dan mempunyai daya saing yang tinggi. Nah, next, ini adalah latar belakang perusahaan. Nah, untuk latar belakang perusahaan ini, latar belakang kan kopi merupakan adalah salah satu minuman yang mendunia dan diminati oleh berbagai kalangan usia, mulai dari remaja hingga tua. Bahkan di Indonesia sendiri banyak masyarakat yang menjadikan kopi sebagai minuman wajib yang harus dikonsumsi setiap harinya. Nah, budidaya minum kopi di Indonesia ini membuat peluang bisnis sebuah kedai kopi terbuka lebar, apalagi industri kopi dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan, sehingga banyak kedai kopi berdiri dengan konsep yang berbeda-beda. Saat ini, kedai kopi menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi pecinta kopi dengan berbagai tujuan. Mulai dari santai, berdiskusi, bahkan menjadi tempat mengerjakan tugas yang nyaman, dan ada juga yang hanya mendatangi kedai kopi hanya me time doang untuk dirinya. Nah, untuk next, dari sini ada tim manajemen sebuah perusahaan. Nah, di sini untuk CEO-nya adalah saya sendiri, Melisa Triana, dan CEO itu Dewi, CMO Melisa Triana, COO ada Fajri, CTO ada Ade Mardiansa. Nah, apa sih itu CEO? Nah, CEO adalah manajer puncak perusahaan yang mengawasi setiap anggota tim manajemen dan staf umum, serta membuat keputusan akhir mengenai anggaran, perusahaan, strategi pemasaran, dan teknik penjualannya. Nah, untuk yang kedua itu CFO. Apa sih itu? Nah, itu adalah pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab terhadap segala hal di bidang keuangan. Dengan kata lain, CFO adalah direktur keuangan. Tugasnya melacak arus kas dan perencanaan keuangan serta menganalisis kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan serta mengusulkan tindakan korektif. Nah, untuk yang ketiga ini ada Chief Marketing Officer, CMO, ialah orang yang mengawasi strategi pemasaran perusahaan untuk membantu memposisikan suatu produk terhadap audiens target dan membedakan merek pesaing dan posisi eksekutif atau pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab dalam urusan marketing dan periklanan. Nah, untuk yang keempat itu adalah COO, ialah pimpinan yang bertanggung jawab dalam pembuatan keputusan, administrasi dan operasional perusahaan. CEO biasanya melaporkan langsung ke CEO. Tugas utama CEO adalah berfokus pada pelaksanaan rencana bisnis perusahaan, sesuatu model bisnis yang telah ditetapkan. Nah, yang terakhir ini adalah CTO, ialah eksekutif yang bertanggung jawab atas kebutuhan teknologi organisasi, serta penelitian dan pengembangannya. Tugas CTO adalah memimpin keseluruhan departemen teknologi atau
engineer untuk itu posisi ini memiliki tanggung jawab dan kualifikasi yang cukup tinggi. Nah, ini selanjutnya yaitu rencana keuangan. Nah, di sini ada rincian biaya peralatan ya. Nah, di sini saya dapat dilihat ini ada mesin penggiling kopi, kopi grinder, mesin espresso, mocha pot, set alat masak, set piring, gelas, sendok, oven, kulkas penyimpanan, blender, kulkas minuman, alat kebersihan, mesin kasir, pendingin ruangan, dan sebagainya. Dan di sebelahnya terdapat harganya yang bisa dilihat sendiri ya. Nah, selanjutnya ini ada sewa tempat. Nah, sewa tempat ini yang pertama ini biaya sewanya ini 25 juta ini adalah per tahunnya ya. Nah, biaya renovasinya untuk meja dan kursi itu ada renov itu 20 juta, itu jadinya totalnya 45 juta. Nah, untuk biaya karyawan ini pengeluaran ini kami membutuhkan 2 barista dengan gaji segini, ini dan 2 staf dapur dan 2 waiters dan 1 kasir. Yang mana total dari semua pembayaran karyawan ini semua itu ada 15.200.000 per bulannya. Nah, untuk biaya rencana keuangan selanjutnya itu biaya per bulan ini yang dikeluarkan untuk listrik, internet, dan gas. Yang mana totalnya ini ada 1.400.000. Nah, untuk selanjutnya ini ada bahan baku per bulan. Nah, per bulan itu dikira-kirain biji kopinya 20 kilo dengan harga 100.000. Itu berarti 2 juta. Nah, untuk teh kotak 10 kotak dengan 7.000 berarti 70.000. Nah, ini kita menggunakan per bulannya itu susu fresh milk 1 kotak. Yang ini harganya 22.000, setiap bulannya 10 kotak. Nah, bubuk cappuccino ini 5 kilo dan bubuk rasa seperti matcha, latte, coklat, dan lain-lainnya, stroberi dan lain-lainnya itu kita anggarkan 1 juta. Nah, untuk gula itu 17 kilo. Oh, dengan harga 14.000 itu 250. Nah, untuk air galonnya per bulannya itu dikira-kirain itu ada kita membutuhkan 60 galon dengan harga 6.000 berarti 360. Nah, untuk es batu itu berkisar 50 kilo per bulannya. Nah, untuk cup gelasnya ini saya kasih anggaran untuk 700.000, untuk sedotan 70.000, topping itu ya seperti yang sebenarnya sama aja kayak bubuk rasa ya, tetapi cuman topping itu bentuknya seperti krim gitu ya. Itu ada coklat, matcha, vanila, dan sebagainya. Nah, untuk top gula aren ini kan kami menyediakan juga itu kopi gula aren. Jadi kami juga membuat bahan baku per bulan itu gula aren yaitu sebesar 5 kilo. Nah, total dari bahan baku per bulan itu 13.200.000. Nah, selanjutnya itu modal awal. Nah, modal awal sewa tempat tadi kan udah 25 juta per tahun. Nah, renovnya itu 20 juta. Biaya peralatan itu ada 38.300.000 dan biaya promosinya itu 500. Nah, total darinya semuanya itu modal awal berarti 83.800.000. Nah, untuk pengeluaran per bulannya itu bahan baku 13.200.000 dan biaya karyawan tadi 15.200.000 dan listrik, gas, dan internet itu ada 1.400.000, totalnya ada 29.800.000. Estimasi pendapatan per bulan. Nah, di sini saya tidak menjelaskan untuk satu menu itu harus berapa cup per harinya. Tetapi saya mengambil rata-rata satu hari itu minimal laku 70 cup. Nah, dengan kan saya mengasih rentan harga itu kisaran 15 sampai 25.000. Nah, itu saya ambil rata-rata saja di tengah itu 18.000 semuanya. 70 cup minuman ya. Nah, jika selama 1 bulan itu berarti 70 per hari dikali 30 dan dengan harga rata-rata 18.000 itu menghasilkan uang sebesar 37.800.000. Nah, ini untuk estimasi dana per cup. Nah, bahan baku 1 cup kopi brown sugar ukuran 350 ml. Nah, 15 gram biji kopi itu kisaran 1.500. Nah,
terus 120 ml susu 2.750, 6 ml 8 ml brown sugar itu 1.000, es batu Rp200, plus topping itu opsional itu 2.000, totalnya 7.000, 400, terus 7.450. Nah, laba kotor dengan penjualan 18.000 per cup itu Rp10.550. Nah, laba kotor penjualan per hari minimal 70 cup itu 738.500. Nah, laba kotor penjualan 1 bulan minimal 2.100 cup itu 22.155.000. Nah, laba bersih per bulannya itu estimasi per bulan dikurang pengeluaran per bulan. Nah, yang mana berarti 37.800.000 dikurang 29.800 itu 8 juta, berarti per bulannya itu kita mendapatkan labanya 8 juta. Nah, agar bisa kembali balik modal, itu kita memerlukan waktu 10 bulan setengah. Nah, selanjutnya ini rencana pemasaran. Rencana pemasaran yang di sini kami gunakan dengan melengkapi peralatan dan kebutuhan yang diperlukan konsumen, harga produk yang terjangkau, dan melakukan promosi di berbagai platform, seperti menyebar pamflet di Instagram, Facebook, WhatsApp. Tidak hanya dengan menyebar pamflet, untuk menarik pelanggan, kami juga memberikan promo saat hari-hari tertentu dan memberikan gift terhadap setiap pembeli lebih dari 10 cup. Nah, untuk target pasarnya, untuk target pasar pada usaha kami ini, ya ini semua kalangan, tetapi lebih fokus pada kalangan muda dan atau mahasiswa, juga karyawan sekitar tempat usaha dengan harga yang terjangkau. Nah, analisis lokasi. Untuk analisis lokasi target penjualan kopi ini berdasarkan survei yang telah dilakukan banyak mahasiswa yang menyukai kopi, sehingga membuat peluang kita untuk membuka usaha di sekitar kampus ini cukup tinggi, yang mana di sini rute jalan umum juga. Jadi di sini saya berencana akan membuat usaha kopi shop ini di sekitar kampus. Kampus yang saya pilih ialah Universitas Negeri Semarang. Di sini banyak mahasiswa yang sering mendatangi tempat-tempat kopi, shop dan menyukai kopi hingga menjadi lokasi yang strategis untuk berjualan. Nah, untuk rencana manufaktur ya. Nah, di rencana manufaktur ini pengolahan persediaan untuk manajemen stok bahan baku, kami melakukan analisis stok bahan baku untuk menghindari kekurangan dan agar produksi berjalan dengan lancar. Nah, terus ada sistem kontrol kualitas. Dengan mengimplementasi sistem kontrol kualitas yang ketat untuk memastikan bahwa setiap tahap produksi memahami standar kualitas yang ditetapkan, kita melakukan tes rasa, aroma, dan kebersihan harus dilakukan secara teratur. Nah, untuk pelatihan, kita juga melakukan pelatihan karyawan. Dalam hal ini, kita sebagai CEO memastikan bahwa karyawan yang terlibat dalam proses produksi dilatih dengan baik untuk memahami pentingnya kontrol kualitas dan prosedur yang relevan. Nah, terus ada rencana pengembangan. Nah, rencana pengembangan ini kita melakukan inovasi produk. Nah, di sini kita melakukan inovasi produk dengan melakukan riset pasar, survei mengenai rasa-rasa terbaru pada zaman sekarang ini, agar usaha kita ini terus berkembang dan berinovasi produk kopi untuk tetap relevan di pasar yang terus berkembang. Sehingga kita harus update akan varian-varian terbaru yang lagi tren saat ini atau yang mendatang. Nah, selanjutnya ini ada rencana produksi. Nah, untuk rencana produksi ini kan ada produk. Nah, produk minuman yang akan tersedia dalam varian espresso, kopi latte, cappuccino, matcha latte, kopi brown sugar, red velvet, kopi, dan ini ada salah satu menu, ini menu utama atau menu ciri khas dari kedai kopi kami yang Ruang Waktu ini, yaitu yang kami beri nama Kopi Ruang Waktu.
dengan bahan utama kopi tanpa campuran lainnya. Nah, untuk ketelitian pemanganan. Nah, di sini proses pemanganan memainkan peran penting dalam menentukan cita rasa terhadap kopi. Analisis dan pengaturan yang cermat harus diterapkan untuk memastikan konsisten dan kualitas dalam setiap kopi. Kenapa? Ini karena agar cita rasa kopi ini tidak akan berubah dan memiliki rasa yang sama akan setiap pembelian berikutnya. Nah, selanjutnya ini ketelitian dalam takaran. Kenapa sih kita harus melakukan ketelitian dalam takaran? Nah, karena proses ini pembuatan memerlukan takaran yang pas agar cita rasa tidak berubah-ubah saat konsumen pembeli kembali di hari mendatangnya, dan juga agar setiap produk tersebut, misalnya ya kita ini ada pemesanan rasa kopi latte. Nah, kan kita sudah memiliki setiap cupnya memiliki takaran tersendiri. Nah, jadi setiap pembelian itu rasanya bakal sama. Nah, selanjutnya penyaringan yang efisien. Penyaringan efisien yaitu pemilihan metode penyaringan harus sesuai dengan preferensi pelanggan dan memberikan hasil yang diinginkan. Proses ini harus diintegrasikan dengan baik dalam alur produksi. Nah, yang terakhir ini ada bahan baku. Nah, untuk pemilihan bahan baku kami nanti akan memperoleh dari pemasok terpercaya dan berkualitas. Salah satu pemasoknya nanti saya ingin yaitu tadi sebuah UMKM di Kabupaten Seluma, letaknya di Provinsi Bengkulu, yaitu dari biji kopi Robusta. Terima kasih. Sebelumnya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.